Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratim mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim. Wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu fakanu ahiqqamu bin na'imil muqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hari kita diberi kesempatan oleh Allah atas semua takdir kehidupan. Kesempatan itu adalah hari yang berulang. Kita melewati pagi, siang, sore, malam. Balik lagi kepada pagi hari. Kita melewati angka 1, 2 sampai kepada 30 atau 31 di kalender. Kita melewati dari Januari sampai kepada Desember. Mungkin juga kita mulainya dari Muharram sampai pada akhir tahun. Yang semua itu hakikatnya adalah kemampuan manusia mengakselerasi, menggunakan waktu untuk membuat setiap detik kehidupan yang kita miliki ini memiliki nilai, value di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini kelihatan sangat normatif, tapi sesungguhnya inilah yang paling esensi. Makanya di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menghubungkan amanu dan amilus solihah. Amanu itu beriman. Iman itu pondasi dasar. Semua manusia tidak boleh bergerak dalam hidup ini kalau tidak menggunakan iman sebagai standar dasar kehidupannya. Kriteria orang yang beriman, kalau ekspektasinya adalah zahir, maka dia tidak meninggalkan perintah Allah. Kalau ekspektasinya adalah batin, maka semua kerja hidup dan geraknya, semua niat dasarnya adalah karena Allah. Lalu seseorang bertanya, bolehkah saya bekerja niatnya untuk mendapatkan uang, harta, dan mencari kesejahteraan? Boleh, karena itu fitrah bagi manusia yang hidup di dunia ini. Tapi akan menjadi tidak sempurna tujuan itu manakala tak ada di dalamnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ekspektasinya adalah keikhlasan, ruang geraknya adalah ikhtiar, dan implementasi serta tujuan akhirnya adalah tawakal dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua rangkaian kehidupan kita ini. Makanya kalau disuruh bertanya, ekspektasinya tawakal dan husnul khotimah dalam kehidupan itu adalah kemampuan kita memperbaiki gerak hidup dari hari ke hari. Tentang ketidaksempurnaan, semua manusia memilikinya. Tapi tentang kemauan memperbaiki yang tidak sempurna dan yang salah, di sanalah ikhtiar manusia dalam keimanan dan kehidupannya. Semoga kita orang-orang yang selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, saling mengingatkan dan menguatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun kita hidup di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk memperbaiki dan menguatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surah Infitor, Al-Infitor ayat 6. Pendek ayatnya tapi memberi cemeti bagi kita. Allah menyatakan, ya ayyuhal insan
ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kata Allah, apa yang memperdayamu sehingga engkau durhaka, melenceng, bersengaja melawan arah dari Allah Tuhanmu yang karim, yang dengan energi yang Allah beri kepada diri kita, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seperti menjadi pertanyaan kepada kita. Kenapa ada pertanyaan? Karena ada keadaan. Sama seperti seorang guru bertanya kepada muridnya, kenapa engkau terlambat? Karena muridnya terlambat. Kalau muridnya tak terlambat, tak akan ada pertanyaan itu. Begitu juga ayat ini. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia yang cenderung merasa sempurna dan diberi kesempurnaan dalam hidup. Kenapa kesempurnaan sebagai kata kunci? Karena Allah menyebut di sini dengan insan. Allah menyebut manusia dengan 4 nama setidaknya di dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyebut manusia dengan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Yang kedua, Allah menyebut manusia dengan insan. Innal insana lafi khusrin. Atau Allah menyebut dengan bashar, manusia yang berkembang biak, punya hasrat. Atau yang keempat, Allah menyebut manusia dengan Bani Adam, manusia makhluk yang berketurunan. Kalau manusia disebut Allah dengan An-Nas sebab khata'an nisyan, manusia yang cenderung buat salah. Makanya dalam ayat An-Nas Allah menyebut Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, engkau berlindung kepada Allah dari manusia yang cenderung berbuat dosa. Manusia yang mampu memahami ada yang benar tapi tak berhasil berada di ruang kebenaran. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut insan. Insan itu manusia yang sempurna dari semua makhluk Allah yang diciptakan. Jadi seolah-olah ini disebut, wahai manusia yang sempurna, apa yang memperdayamu untuk kau durhaka kepada Allah yang karim? Berarti ada kedurhakaan dari setiap perjalanan hidup kita yang dipertanyakan. Nah, sekarang pertanyaan itu kita persempit ruang geraknya. Tidak perlu bertanya tentang kesalahan orang dan kedurhakaan orang. Mulailah bertanya tentang kedurhakaanmu kepada Tuhanmu. Kita mulai dari perintah. Sholat itu perintah. Dan bahkan yang sangat esensi dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, apakah ada kedurhakaan dalam sholat? Atau kita geser pada ruang yang lebih sosial, sosiologik. Apakah ada kedurhakaanmu di kehidupan yang paling realistis dalam kehidupan kita? Kita bertemu dengan orang yang membutuhkan secara finansial. Kita punya uangnya, hartanya. Kita bisa menolongnya, tak ada yang sulit. Tapi kita memilih untuk tidak menghadirkan diri menjadi orang yang menolong. Dalam bahasa yang sederhana, kita masih berada pada ruang kedurhakaan yang sederhana. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ayat ini adalah bagian dari pertanyaan kepada kita tentang kemampuan kita mengakselerasi hidup. Kadang-kadang Allah menolong kita bukan dengan memberi harta dan kemudahan, tapi Allah menolong kita dengan didekatkan Allah kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang meminta-minta di saat kita banyak harta, berarti Allah sedang menolong kita. Dengan cara Allah dekatkan kebaikan kepada kita. Lalu Allah dekatkan kepada kita orang yang jahil, tidak ada ilmunya. Dia bertanya kepada kita untuk mendekatkan fahamnya pada kebenaran. Berarti Allah sedang mudahkan kita dalam banyak keadaan. Tapi kita sering menempatkan diri merasa susah karena orang menyusahkan kita. Kita menempatkan diri merasa susah
karena orang menyusahkan kita. Kalimat ini yang penting menjadi cemeti bagi kita. Karena kadang-kadang cara Allah memilih manusia itu sebagai seorang yang kamil, insan kamil, adalah dengan kemampuan dirinya untuk melakukan banyak kemanfaatan di banyak ruang. Dan saat itu manusia sangat bermanfaat kepada manusia lainnya. Itulah kenapa disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bisa banyak bermanfaat kepada manusia lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karenanya hanya kita yang mampu mengkrip tentang pola apa yang menjadi kehidupan kita. Waktu sangat terbatas. Umur bertambah, kesempatan berkurang, kematangan diuji. Kita ini sedang diuji bukan tentang jumlah umur, tapi tentang kematangan kita melewati hidup. Karena kita sudah beribu-ribu atau beratus-ratus kali mengulang-ulangi siang, mengulang-ulangi malam, dan kita tetap bertahan pada keadaan yang sama. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah sebut wal-laili iza saja. Dan apabila malam telah sunyi dia, karena manusia sering hanya menghadapkan malam pada kesunyian. Boleh engkau berada pada ruang yang sunyi, tapi jangan merasa kesunyian. Boleh engkau berada pada ruang yang sepi, tapi jangan merasa kesepian. Karena Allah menghidupkan malam di tengah-tengah orang yang kehilangan sadar. Tapi tidak semua orang faham nilainya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kita dihadapkan pada keadaan hidup yang sepertinya zigzag, tidak lurus seperti apa yang kita hadapkan. Pernah saya ditanya tentang apa bedanya ujian dan musibah. Lalu saya berusaha memberi contoh. Ujian itu seperti polisi tidur. Kalau engkau kelihatan ada polisi tidur di depanmu, perlambat langkahmu, tapi jangan berhenti. Karena engkau disuruh berhati-hati. Kalau satu jalan penuh ada polisi tidur, kau tidak bisa menghindarinya. Karena ujian fitrah bagi semua manusia yang hidup. Tapi kalau musibah itu seperti lubang di tengah jalan. Kalau ada lubang di tengah jalan sebelah kiri, maka jangan bersengaja kau melewatinya karena engkau akan masuk ke dalamnya. Lihat di mana tempatnya, hindari dia karena musibah sesungguhnya bisa dihindari. Maka oleh karenanya yang menjadi kesulitan bagi kita adalah apabila ujian sudah menjadi musibah dalam diri kita. Padahal ujian itu fitrah bagi orang-orang yang merencanakan keistiqomahan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah orang manusia itu mengira ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah, maka dia tidak diberi ujian? Allah yang menyebut itu di dalam Al-Qur'an. Maka hidup ini dengan segala kesulitan yang kita lewati, kita yakini sebagai ujian yang harus kita lewati. Seumpama kita melewati polisi tidur yang kita harus memperlambat jalan, berhati-hati, tapi tidak boleh berhenti. Karena perjalanan hidup ini dihitung bukan dari bulan atau tahun, tapi detik demi detik. Setiap nafas yang kita hembus dan tarik kembali, dan saat itu kita sedang dipertanyakan dan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Di akhir khutbah yang singkat ini, lalu disebut dalam surah Al-Asr yang kita sebut tadi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mari mengkrit diri untuk tidak meninggalkan dua keadaan. Pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Amal soleh itu sangat elastis ruangnya. Bahkan ketika engkau menjawab satu soalan orang yang tak tahu kemana arah perjalanannya, saat itu engkau sedang menulis satu amal soleh.
Kalau di dalam fikih dan akhlak dasar disebutkan bahkan menyingkirkan kerikil atau batu kecil di tengah jalan yang berpotensi menjatuhkan orang pun sudah terhitung sebagai amal soleh. Maka mari lunakkan hati untuk melihat semua keadaan sebagai jalan untuk menguatkan amal soleh kita di tengah kehidupan. Hanya ini satu-satunya ruang yang lebih elastis untuk kita memperbaiki nilai amal kita di hadapan Allah. Ada orang membaca Quran tak bagus, tajwidnya rusak, ilmu fikihnya pun tidak bagus, lalu dia sholatnya pun hancur-hancuran, tapi dia ingin memperbaiki amalnya di hadapan Allah. Maka belajar, sempurnakan, dan sisanya sempurnakan amal soleh di ruang sosial. Mudah-mudahan ada kesempurnaan di tengah ketidaksempurnaan kehidupan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan memberi kekuatan kepada kita untuk terus memperbaiki amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin wa fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.